Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Kita sebetulnya diciptakan oleh Tuhan sesuai dengan gambar dan citra Tuhan. Dan Tuhan itu adalah kasih. Maka kita memang diciptakan supaya mengasihi. Kita diciptakan oleh kasih. Kita diciptakan untuk hidup dalam kasih. Dan itu yang tujuan utama dalam hidup kita. Maka dalam doa syukur agung yang kedua selalu dimohonkan supaya kita menyempurnakan cinta kasih kita. Dan itu panggilan bagi semua orang. Karena itu adalah kodrat alami kita, tujuan kita diciptakan. Kalau kita mau kembali ke fitri, yaitu keadaan kita murni ketika diciptakan, ya kita adalah kasih itu. Kemudian bertumbuh untuk menyatakan kasih Allah. Dan karena itu sebetulnya seluruh kehidupan kita itu isinya perjuangan untuk mengasihi. Orang mau menikah untuk mengasihi dan dikasihi. Orang bekerja itu untuk mengasihi keluarganya. Orang berjuang supaya berprestasi, supaya mendapatkan kasih juga. Karena kasih menjadi segala-galanya. Namun seringkali dalam perjalanan lupa tujuan itu. Bekerja untuk mengasihi keluarganya sebagai wujud kasih, lupa kerjanya yang paling utama. Bahkan menghabiskan waktu sampai lupa keluarga. Nah, itu kan tidak sesuai dengan yang dimaksudkan. Karena itu kemudian manusia tidak bahagia. Kasih juga termasuk kasih yang berasal dari Tuhan. Kembali kepada diri sendiri, masuk ke dalam diri, supaya menyadari diri sejati sebagai kasih Allah sendiri. Semuanya begitu. Dan kita tidak bahagia ketika kita lepas dari tujuan utama itu. Ketika kita tidak kembali ke diri kita yang asali, yaitu diciptakan untuk kasih dan mengasihi. Hati kita itu memang untuk mengasihi dan membutuhkan kasih. Karena memang untuk itu diciptakan. Kodratnya memang begitu. Bisa untuk membenci, tapi tidak bahagia dan bahkan rusak. Seperti saya seringkali mencontohkan, pensil itu untuk menulis, untuk mengganjal lemari bisa, tapi rusak. Hati kita juga seperti itu. Dan sebetulnya seluruh hidup kita seperti itu. Maka kita diminta fokus, mengerjakan apa saja dengan sebuah dasar kasih. Pertanyaan yang paling relevan dari semua yang kita kerjakan adalah, apakah yang saya kerjakan ini membuat saya lebih mengasihi dan membuat saya lebih dikasihi? Harusnya seperti itu. Namun seringkali orang keliru melakukan sesuatu, merencanakan sesuatu dengan pertanyaan, apakah orang lain akan menghargai saya, berpandangan baik terhadap saya. Lalu tergantung pada pandangan orang lain. Padahal ukuran yang utama adalah kasih. Karena itu di dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, bab 1 ayat 13 dikatakan, meskipun saya mempunyai iman yang begitu besar sehingga bisa memindahkan gunung, tetapi kalau tidak mempunyai kasih, tidak ada gunanya. Nanti akan tinggal 3 hal, iman, harapan, dan kasih. Yang terbesar diantaranya adalah kasih. Seringkali terbalik, bahkan dalam beriman. Maka seringkali kita tidak bisa terima ketika ada orang yang beriman tapi kejam. Mewujudkan imannya bahkan dengan menyakiti yang tidak seiman dengannya. Bahkan membunuh orang yang tidak seiman dengannya. Tidak masuk akal sama sekali. Dan kita tahu itu tidak benar.
iman yang keliru. Karena memang tidak sesuai dengan kodrat kita diciptakan. Mau agama, mau apapun harus pertanyaannya sama. Apakah yang saya lakukan, pengamalan iman saya membuat saya lebih mencintai dan lebih dicintai juga. Baik dalam bekerja juga sama, dalam belajar juga sama. Ujung-ujungnya adalah kasih. Karena itu yang terbesar. Meskipun saya pandai sekali, meskipun saya rajin sekali beribadah, tapi kalau tidak punya kasih, tidak ada gunanya. Karena itu kita perlu belajar mengasihi. Dan kembali ke kodrat asali kita, yang diciptakan memang untuk mengasihi. Dan itu ada di dalam roh, bukan di pikiran. Karena pikiran tidak mengenal kasih. Bahkan kasih kalau dipikirkan menjadi bukan kasih. Karena kemudian ada kriteria, kemudian ada kelas-kelas, ada kelompok-kelompok sesuai dengan kodrat pikiran kita. The nature of the mind itu mengelompokkan, membuat kriteria, membuat level-level. Cintanya lebih besar siapa? Lah itu kan bukan cinta. Cinta itu cinta saja, memberi sampai habis. Dan kita sudah diberikan contoh cinta yang tepat, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Yang mengasihi kita tanpa batas. Kasih itu tidak ada batasnya. Kalau kasih ada batasnya bukan kasih. Dan itulah diri kita. Kita itu tanpa batas kalau kita melihatnya sebagai roh, sebagai kasih. Kasih itu tidak berbentuk, maka tidak ada batasnya. Ungkapannya macam-macam, tanpa batas. Yang berbentuk itu badan kita. Maka ada batasnya. Tetapi kasih roh tidak berbentuk, abadi, tanpa batas. Maka kalau mencintai, tidak ada batasnya juga. Maka kita perlu terampil mencintai. Karena itu yang sesuai dengan kodrat kita. Itu juga yang membuat kita bahagia. Menjadi pribadi penuh dan utuh. Ketika kita bisa mengasihi. Badan kita ini yang terbatas, bisa menjadi tak terbatas ketika digunakan untuk mengasihi. Dan itu sudah diteladankan oleh Tuhan. Memberikan dirinya, bahkan badannya, untuk menjadi ungkapan kasih. Ketika kita bisa mengorbankan diri, memberikan diri kita sepenuhnya, seutuhnya, semuanya, kita mentransformasi yang terbatas, kita mentransformasi badan ke dalam kasih yang tanpa batas. Maka dalam film-film apapun, dalam kisah-kisah apapun, intinya adalah kasih. Apapun yang bisa mengungkapkan kasih, itu yang akan berkenan di hati kita. Mau film modern Hollywood, mau film Korea, sama saja. Intinya itu, pusatnya itu. Anda mau bekerja dimanapun, intinya sama. Untuk mengungkapkan kasih. Bukan sekedar mendapatkan materi. Yang seringkali kita lupa. Untung seluruh semesta ini selalu mengingatkan kita bahwa panggilan kita adalah kasih. Bahwa kodrat kita, the nature of ourselves itu kasih. Dan untung bahwa Tuhan selalu mengingatkan kita bahwa kasih itu yang penting. Kasih itu yang bernilai. Nanti tinggal 3 hal, iman, harapan, dan kasih. Dan yang terbesar adalah kasih. Maka mari kita belajar mengasihi. Terutama belajar dari Tuhan yang sangat mengasihi kita. Sayang, anak-anak kita tidak diajari untuk menjadi lebih terampil dalam mengasihi. Mengasihi itu untuk pertama-tama adalah keluar dari diri sendiri. Dan memberikan diri kepada yang lain, kepada Tuhan, kepada semesta. Bukan masuk ke kamar lalu sibuk dengan diri sendiri. Dengan HP, dengan tab, dengan dunia maya yang tidak real. Karena kasih pada dasarnya adalah melakukan sesuatu. Memberikan diri. Dan kasih yang terbesar adalah korban. Dengan penuh sukacita. Kasih yang terbesar adalah kasih yang dilaksanakan dalam diam. Dalam keheningan. Karena memang kasih bermuara pada korban.
Karena ketika mengasihi akan memberikan diri, memberikan terus-menerus sampai memberikan diri sampai habis. Dan kita mencapai kepenuhan, kesempurnaan kita ketika kita justru habis sampai saatnya, tetapi habis karena diberikan segala-galanya. Maka menjadi tua itu pasti, tetapi memberikan diri sampai habis, itu adalah prestasi, itu adalah kasih, itu adalah panggilan terus-menerus dalam tahap apapun juga. Anak kecil yang penuh kasih membahagiakan. Orang dewasa yang penuh kasih memberi harapan. Suami istri yang saling mengasihi, kebahagiaan seluruh dunia. Maka saudara-saudari terkasih, handle yourself with care. Penuhilah hatimu dengan kasih. Berjuanglah terus untuk mengasihi. Because you are loved. Tuhan memberkati.